para pengguna waktu 17 jam dalam sehari. Sama dong, saya pun demikian. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Conan the Barbarian. Conan the Barbarian ini diambil berdasarkan komik yang diciptakan oleh Robert Howard, sang pengarang komik. Film ini disutradarai oleh Marcus Nespal dan dibintangi oleh Jason Momoa. Ya, Jason Momoa. Dia adalah artis yang penampilannya sangat menginspirasi saya. Ini menceritakan tentang seorang suku barbar yang terlahir dan tumbuh menjadi seorang yang sangat tampan dan terampil. Nantang loh. Sungguh mengharukan. Pada zaman dahulu, seorang raja kegelapan seperti mati lampu. Gelap, ya, sangat gelap. Sang raja bernama Erson dibantu para penyihir kejam untuk membuat sebuah topeng berbahan dari tulang tungir para raja dengan syarat dilumuri darah murni. Maka topeng tersebut bisa membuat pemakainya sakti mandraguna tiada tara. Sejak saat itu, Asron membantai para manusia dan hanya suku barbar yang berani melawannya. Sehingga suku barbarlah yang berhasil menghancurkan topeng tersebut. Setiap pemimpin suku mengambil masing-masing pecahannya. Mereka kemudian menyebarkan pecahan tersebut dan disembunyikan. Ada di bawah kasur, ada yang di bawah celana dalam, dan di tempat pegadaian. Diperlihatkan suasana perang. Seorang wanita hamil suku barbar bernama Fiona tertusuk di bagian perutnya. Dengan terpaksa mereka mengeluarkan bayi itu dengan cara mengsesarnya. Dan kemudian mereka memberi nama sang legenda itu dengan nama Conan. Kemudian terlihat Conan sudah tumbuh besar sebesar si Derry anak Cemimin. Saat itu para anak muda sedang akan diuji kelayakan mereka untuk bisa melakukan hal-hal seperti orang dewasa umumnya. Kemudian mereka berlari ke lembah dan harus membawa telur itu tanpa memecahkannya. Dan jangan sampai jadi telur dadar. Para remaja itu berlari di lembah dan ternyata si Kehed pun mengintai. Di sana semua pemuda itu memilih untuk mundur. Conan justru menantang musuhnya itu. Dan mengalahkannya. Setelah kejadian itu, para warga dikejutkan dengan kedatangan Conan yang membawa kepala musuh. Ayahnya sendiri tidak menyangka. Malam pun tiba. Ayah mengajak Conan untuk menempa pedang. Setelah pedang itu jadi, ayah menggunakannya untuk melatih Conan. Dan ternyata saat itu Conan belum layak untuk memegang pedang. Pada suatu hari, pasukan musuh datang ke desanya. Pasukan itu menghancurkan desa. Ayah justru tertembak panah dan langsung dibawa ke hadapan Kalar. Di sini kita diperkenalkan sosok raja yang sangat kejam, yang bernama Kalar. Kalar meminta sang ayah untuk tunduk kepada perintahnya dan menyerahkan potongan topeng tersebut, karena suku barbar tidak akan tunduk kepada siapapun. Tiba-tiba Conan datang mengayunkan pedangnya dan tepat memotong hidung imut anak buah Kalar tersebut. Dengan gagah berani, Conan melawan mereka. Putri ini adalah seorang penyihir yang bisa mengetahui posisi dari potongan topeng tersebut. Akhirnya mereka mendapatkan potongan itu. Ayah digantung di bawah besi cair yang sangat panas membara, yang kakinya telah tersayat hingga tak kuat untuk berdiri. Conan terpaksa harus menahan rantai wadah agar ayah tidak terkena besi panas yang membara itu. Si penyihir pun mengambil pedang legendaris itu, yang berbentuk, ya, bentuknya sama dengan pisau di dapur saya. Topeng pun disatukan dan Kalar sangat riang girang tak terkira. Dan mereka tinggal mencari darah murni untuk ritual terakhir, agar bisa menjadi the superpower Mario Bros. Mereka berdua akan mati bila terus di situ. Dan sang ayah pun memilih untuk mati.
mengorbankan dirinya agar Conan bisa hidup dan tumbuh besar. Conan berjalan keluar dan memikirkan kemana dia harus mengadu. Conan mengembara dan bertahan hidup dengan cara merampok, membunuh, mencuri, melakukan kekejaman. Dan sampai sekarang, dia masih ngehuleng harus tetap jadi aktor atau menjadi entrepreneur. Dan tentunya, dia memilih menjadi... Ya, inilah pilihannya. Conan kini telah memilih menjadi Jason Momoa. Karena itu takdirnya. Jason Momoa, idola saya yang gagah berani berkarisma. Conan sengaja melakukan perampokan dan pencurian demi membebaskan para budak dan dijadikannya pasukan. Conan melihat salah satu pembunuh ayahnya yang dulu hidungnya terpotong sempurna oleh Conan. Setelah mendapatkan jawaban, Conan memaksa pria itu untuk memakan kunci penjara itu. Elasan pun mengetahui lokasi sang raja dan dia ingin menawarkan diri untuk membantu Conan. Sang raja kejam mendatangi biara Saipur dan membuat kehancuran. Di dalam biara itu, pendeta memerintahkan para biarawatinya untuk bersembunyi di kuil. Dan pendeta itu memerintahkan Tamara untuk segera pergi. Di hutan, Conan melihat kereta yang berlogo topeng milik Kala. Conan mengejar kereta kuda itu, namun Conan terkejut dan ngerencot. Ternyata isinya adalah wanita cantik dan jelita. Conan memperkenalkan diri kepada pembunuh ayahnya. Aing macan kumbang, sia goblok. Dan menyuruhnya untuk pergi. Kembali ke biara. Di sini mereka mencari biarawati yang memiliki darah murni. Namun tak ada seorang pun dari biarawati itu yang memiliki darah murni. Dan di sini terungkap fakta bahwasannya dulu para penyihir diburu bagaikan hewan. Dan istri Kalar sendiri adalah seorang penyihir yang jahat. Mereka ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Istri Kalar sangat berbahaya dan dia pantas untuk dibakar. Conan berhasil melumpuhkan pembunuh ayahnya. Dan Conan masih membiarkan pria itu untuk tetap hidup. Sang raja pasti masih mencari wanita itu. Pagi pun tiba. Conan ingin mengetahui apa yang diinginkan sang raja dari Tamara. Dan cungur itu pun mengatakan Tamara adalah darah murni. Sesampainya di tempat tujuan, pria itu dijadikan pembawa pesan kepada Kalar. Conan melakukan hal itu dan dia mengirim pesan dengan cara melempar si cungur seperti ketapel yang bertuliskan lokasi di mana Kalar bisa menemukan darah murni. Kemudian Kalar ditemani anaknya datang dan menawarkan emas kepada Conan sebagai imbalan. Dengan tiupan syahdu dan manja, penyihir itu pun menciptakan manusia pasir. Dan Conan harus berhadapan dengan pasukan pasir tersebut. Kalar kemudian memilih untuk bertarung sendiri dengan Conan. Saat Conan dan Kalar ngocoblak, penyihir melumuri racun di senjatanya. Conan pun terkena dan menjadi lemah. Dan Kalar pun mampu mengalahkannya dengan mudah. Beruntungnya Conan berhasil melarikan diri ke kapal miliknya. Conan memohon kepada Artus agar berjanji untuk menjaga Tamara. Conan berpamitan pada semua awak kapal dan dia melanjutkan perjalanannya sendiri. Artus menyarankan dia untuk mengantarkan peta milik Conan yang ketinggalan. Mereka pun berbincang dan di sini mereka berdua saling jatuh cinta dan ahai. Sangat-sangat harus disensor. Tamara diam-diam berpamitan di saat Conan masih terlelap untuk kembali ke kapal, namun ternyata Tamara sudah diintai oleh pasukan Kalar dan dia akhirnya diculik. Tamara dibawa ke hadapan Kalar dan akhirnya mereka mendapatkan darah murni. Conan mendatangi kerajaan air galon untuk mencari alasan
Conan meminta alasan untuk membantunya masuk ke tempat Kalar berada. Mereka berhasil memasuki ruangan penjara, namun di tempat itu dihuni oleh seekor monster gurita. Conan melawan gurita dan beberapa pasukan, dan mereka melihat Tamara sudah dibawa menuju Gua Tengkorak. Di sini Conan berterima kasih kepada Elasan dan memintanya untuk ges cicing ulah pipiluan. Conan bergegas pergi untuk menuju Gua Tengkorak. Sesampainya di sana, Conan melihat Tamara sudah dipersiapkan untuk ritual. Kalar meneteskan darah ke topeng dan langsung memakainya. Conan pun menyerang Kalar, dan gempa pun terjadi. Tamara yang terikat pun terjatuh dari sana. Dan Aquaman ini akhirnya berhasil menyelamatkan Tamara. Saat berusaha kabur dari gua, Tamara dicegat oleh si Tarang Lega. Conan berhasil memotong tangan si Taher, hanya Goy. Kemudian Kalar menghadang Conan. Dan di sini akhirnya Conan berhasil mengambil kembali pedang buatan ayahnya. Kalar menyaksikan jasad putrinya. Saat mereka mencoba kabur, tiba-tiba Tamara terjatuh. Conan berusaha menahan Tamara yang Kalar datang dan dia langsung memanggil nama istrinya. Itu membuat istri Kalar mulai merasuki tubuh Tamara. Conan langsung merusak kayu pijakan Kalar dan membuatnya terjatuh. Akhirnya Tamara kembali menjadi normal dan Conan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Dan seperti biasa, jagoan pasti selamat. Conan berpamitan dan berjanji akan menemuinya kembali saat dia sudah menjadi jembrosan. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Sukses selalu dan sampai jumpa.